Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarok, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN batch 1 tahun 2023 dengan materi meraih kesuksesan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja pada kelas 10. Berikut adalah video pembelajaran saya di materi UKIN PPG batch 1 tahun 2023. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 2 Temanggung didirikan pada tanggal 14 Juli tahun 1981. Terletak di jantung Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, menjadikan SMA Negeri 2 Temanggung sebagai rumah ilmu sekaligus tumpuan harapan bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung. Berdiri di atas tanah seluas 25.050 meter persegi dengan luas bangunan 4.348 meter persegi, SMA Negeri 2 Temanggung terus mengepakkan sayap kejayaan dan melambungkan prestasinya dalam segala bidang. Dengan mengemban tugas sebagai sekolah penggerak, sekolah ramah anak, sekolah siaga kependudukan, dan sekolah adiwiyata, SMA Negeri 2 Temanggung bertekad untuk menjadikan peserta didik menjadi generasi emas Indonesia di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah terlebih dahulu kita berdoa agar diberikan kemudahan. Baik, siapa yang mau memimpin doa pada kesempatan kali ini? Oh ya, silakan Mas dipimpin berdoa. Iya. Baik, saya Pak. Ya, silakan. Baik, mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih ya. Jadi dengan berdoa kita mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas, utamanya adalah aktivitas kegiatan pembelajaran. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita sampaikan mengenai Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi ya, mengenai asbabun nuzul ya, tentang sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian kita akan mempelajari tafsir dari Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48 dan juga akan mempelajari tentang hikmah-hikmah mengenai Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Baik, terlebih dahulu sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini.
Coba dilihat temannya, ada yang tidak datang enggak? Datang semua? Ya, datang semua. Baik, kalau datang semua. Baik, nanti kita akan melaksanakan kegiatan diskusi ya mengenai Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48 ya. Tadi nanti Pak Husni akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D ya. Nah, nanti urut dari kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D ya. Baik, agar kegiatan pada pagi hari ini lebih semangat seperti biasa ya, saya akan menanyakan keadaan kalian ya. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Semangat semuanya ya. Nanti serak ini ya. Nah, baik ya. Jadi itu gambaran mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan pada pertemuan yang kedua ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai hukum bacaan tajwid, kemudian mempelajari makna arti dari Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan berdiskusi mengenai asbabun nuzul ya, asbabun nuzul. Jadi sekilas saja mengenai asbabun nuzul itu apa ya. Jadi asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ayat itu turun ya, ada sebab-sebabnya, ada alasan-alasan. Pak Husni akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikannya ya, mendiskusikannya. Nanti ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D ya. Bisa dipahami? Ya. Baik, kalau bisa dipahami, Pak Husni akan mengambilkan lembar kelompoknya ya, lembar kelompoknya. Oh, ini di sini ya. Baik, nanti akan hikmah dan juga tafsir dari Quran surat Al-Maidah. Baik, ini yang sebelah sini kelompok A ya. Nah, ini lembarnya, silahkan nanti bersama kelompoknya dikerjakan. Ini kelompok B, kemudian yang sebelah sini kelompok C, dan yang sebelah sini adalah kelompok D ya. Baik, silahkan bersama dengan kelompok kalian berdiskusi ya, membahas mengenai tugas yang sudah ada di masing-masing kelompok ya. Silahkan membentuk kelompok gitu. Baik, kelompok D ada kendala tidak? Belum ya. Baik, silakan didiskusikan ya. Kemudian kelompok C bagaimana? Ada kendala tidak? Tidak ya, dilanjut. Yang kelompok B bagaimana? Sama ya. Kelompok A bagaimana? Baik, kira-kira nanti butuh waktu berapa menit untuk mendiskusikannya? 10 menit 10 menit ya? Nah, baik, aku 10 menit kita diskusi di sana. Nanti setelah waktunya cukup 10 menit semuanya sudah, nanti masing-masing urut dari kelompok A, B, C dan D maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Surat Al-Maidah 48. Terus
Tadi sudah belum? Yang mana? Saya mengontrol kelompok ini Sudah kok beberapa sih. Tapi cuma berapa detik? kan Cukup nih ya. Apa ini? sudah ya. Jadi nanti saya minta dari masing-masing kelompok untuk depan dari A, B, C, D ya. Nanti kita ya kita sampai ke C saja ya. Baik, nanti kita sistem lagunya depan menyampaikan tidak harus semua ya. Kemudian memperkenalkan diri, kan dengan pertanyaan. Baik, waktunya sudah 10 menit. Masing-masing kelompok sudah selesai? Baik, ini silakan dari kelompok A untuk bisa maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok A bisa ke depan menyampaikan. Baik, silakan dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin membacakan hasil diskusi kami tentang asbabun nuzul. Langsung saja untuk hasil diskusi kami. Yang pertama, isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48 berdasarkan buku Multikulturalisme dalam Pendidikan Agama Islam oleh Abdullah Wali. Melalui surat Al-Maidah ayat 48 dapat diketahui bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW adalah sama, yakni mengajarkan manusia tentang tauhid dan mengisahkan Allah. Akan tetapi dalam masalah syariat terdapat perbedaan karena bagi masing-masing umat ditetapkan syariatnya sendiri. Kemudian itu selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan. Selanjutnya, kemudian ayat ini lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka aturan yang berlaku dalam kitab-kitab terdahulu menjadi tertolak. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Rasulullah SAW. Dikisahkan Umar bin Khattab membawa beberapa lembar Taurat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kamu bawa ini? Bukankah aku telah membawa Alkitab yang jelas dan jernih? Jika saudaraku Musa alaihissalam hidup pada zamanku, maka tentu ia tidak akan susah kecuali mengikutiku." Hadis riwayat Ahmad. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ada. Ya, Baik, apabila tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk bisa maju ke depan ya, menyampaikan hasil diskusinya. Berarti memperkenalkan nama dulu ya. Nama. Yes.
menyaksikan hasil dari diskusi kami mengenai pentafsiran surat Al-Maidah ayat 48. Sebelumnya, di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, mulai dari saya, Pak Ibni dan Kasrol, absen 10. Saya Mularidas absen 6. Saya Muhammad Mika LCS Abdul Rahman. Saya Nanggai Demitsu absen 11. Saya sudah ada Pak Endo absen 25. Saya Susi Karin absen 11. Saya Maya Maka absen 6. Ya, jadi yang pertama adalah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa yang pernah diajak bicara langsung olehnya dan memuji serta menyadari kitab Taurat dan memberi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa yang pernah diajak bicara langsung olehnya dan memuji serta menyadari kitab Taurat dan memerintah agar kitab Taurat diikuti ajarannya, mengingat kitab Taurat layak untuk diikuti oleh mereka. Akhirnya akan dapat lebar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal kitab Injil dan mengujinya serta memerintahkan kepada para pemegangnya untuk mengamalkannya dan mengikuti apa yang terkandung di dalamnya, seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran yang Dia turunkan untuk hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok B. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ya, cukup. Jika tidak, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan. Adalah kelompok C yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok C bisa maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Biar kelihatan ada di samping ada. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menyampaikan sedikit hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk perkenalkan diri saya Gita dari beberapa tafsir yakni tafsir Al-Qur'anil Karim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Fi Zandil Quran karya Syekh Tur, dan tafsir Al-Azaz karya Buya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang benar. Ia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi hakim atas kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak lagi otentik karena sudah ada keterlibatan campur tangan manusia. Al-Quran adalah pegangan dan pedoman bagi manusia dalam memutuskan sesuatu. Setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zamannya. Meskipun demikian, akidah dan pokok agamanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Programnya umat manusia bertujuan untuk menguji mereka dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Manusia akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan balasan atas apa yang telah diperbuat di dunia. Surat Al-Maidah ayat 48.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan. Perkenalan saya sebelumnya. Saya bertanya apa, Mas? Pertanyaan. Tunjuk tangan ya, bertanya. Ya. Apa asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat itu? Tidak apa-apa ini. Oh ya, gitu. Ya. Saya bertanya apa asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 48? Iya. Iya. Kita berdirikan dulu. Ada dulu. Jawab dulu. Diskusi dulu. Bentar ya, ini. Oh ya, kami diskusikan dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan didiskusikan pertanyaan dari kelompok C. Ya, silakan didiskusikan pertanyaan dari kelompok C. Silakan ditutup. Demikian presentasi. Demikian presentasi dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya. Baik, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian mulai dari kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Sudah menyampaikan apa yang sudah didiskusikan di masing-masing kelompok ya, mulai dari asbabun nuzul, apa itu asbabun nuzul, mengenai tafsirnya, tafsir dari Quran surat Al-Maidah kalian juga sudah mengetahuinya. Kemudian hikmah-hikmahnya, hikmah dari Quran surat Al-Maidah kalian sudah bisa memahami dan mudah-mudahan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, maka dari itu saya minta dari kalian untuk ada yang menyampaikan hasil pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini. Baik, siapa yang mau menyampaikan? Oh ya, silakan. Dengan mempelajari materi hari ini, kita jadi tahu asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kita tahu tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kita tahu hikmah isi dari Quran surah Al-Maidah ayat 8, dan kita dapat mengambil pelajaran mengenai pada Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya, baik, tepuk tangan ya buat teman kalian ya. Nah, baik, jadi dengan mempelajari diskusi tadi kita tahu asbabun nuzulnya, kita tahu hikmahnya, dan kita juga tahu tafsirnya. Baik, masih semangat? Baik, semangat lagi? Baik ya, semangat selalu ada, prestasi pasti nyata ya. Baik ya, kiranya pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini cukup. Mari sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang memimpin doa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya. Nah, jadi terima kasih ya. Yang non-akademis melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, baik di bidang pengembangan ilmu, seni, olahraga, patriotisme, dan keterampilan.
Di samping pengembangan bakat minat, SMA Negeri 2 Temanggung mendukung siswa untuk berorganisasi dalam sekolah. Di antaranya melalui organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. Hal ini selaras dengan tujuan sekolah untuk menumbuhkan kemampuan bersosialisasi dan menciptakan pribadi yang memiliki mental baik, tangguh, dan siap mengembangkan diri di masyarakat. Menyelenggarakan pendidikan berbudaya lingkungan merupakan salah satu cita-cita SMA Negeri 2 Temanggung dalam rangka membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi kearifan lokal serta mampu melestarikan dan menyelesaikan masalah lingkungan. Sebagaimana cita-cita SMA Negeri 2 Temanggung untuk mencetak generasi terbaik bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Pancasila, SMA Negeri 2 Temanggung mengarahkan setiap peserta didik dengan bekal ilmu dan pengembangan karakter. Di sini, peserta didik dilatih dan dibiasakan untuk menanamkan sikap disiplin, berbudi pekerti luhur, dan mempunyai semangat berprestasi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 2 Temanggung. SMA Negeri 2 Temanggung merupakan salah satu sekolah pelaksana program sekolah penggerak dan merupakan sekolah berbudaya lingkungan yang telah menerima penghargaan tingkat ASEAN sebagai Adiwiyata tingkat ASEAN, ASEAN Eco School. Setiap pendidik juga diarahkan untuk menghadirkan dan melaksanakan pembelajaran yang mengoptimalkan bakat, minat, potensi, karakteristik, serta keterampilan dari peserta didik dengan berbagai latar belakang.